Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, itu pada sub pembahasan tentang mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang mencintai baginda yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan-kesempatan yang lalu sudah banyak kita sampaikan tentang hal ini. Yang terakhir kita sebutkan adalah tentang bagaimana pembagian manusia ditinjau dari sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua dari kelompok manusia itu menyimpang. Itu yang pertama adalah mereka yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama sekali tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menistakan beliau, menghina beliau dan seterusnya. Dan tentunya para jamaah yang ulun muliakan, menistakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina beliau, mengolok-olok beliau, itu salah satu dari bentuk kekufuran. Ya, dan ini ada dua tipe manusia lagi yang seperti ini. Ada yang secara langsung menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab keterbelakangan umat Islam, ya, menjelek-jelekkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, mengatakan Nabi SAW itu doyan wanita, na'udzubillah, ya, sehingga beristri 10 atau 11. Ini semua adalah bentuk penghinaan kepada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh sebagian orang, ya. Dan tentunya ini kebanyakan dari orang-orang, ya, non muslim
yang membenci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dari mereka yang mengaku muslim tapi justru menghina nabinya sendiri. Kemudian ada kelompok, dan ini juga bentuk penghinaan kepada Nabi SAW walaupun tidak secara langsung, itu dengan mengatakan bahwasanya wali-wali mereka itu lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga nggak benar seperti itu. Ya, mengatakan kalau para wali itu, ya mereka derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sebagian mereka ya, hatta bisa dikatakan ya Allah Azza wa Jalla itu dinistakan dengan mereka mengatakan apa? Ya, mereka mengatakan ada wali namanya wali kutub, kata dia ya. Itu Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menurunkan azab di satu tempat, itu harus di ACC dulu sama wali kutub. Ya, subhanallah, ini ucapan. Ya jangankan Nabi SAW, bahkan Allah direndahkan kalau seperti itu. Masa Allah izin dulu sama wali kutub untuk menurunkan bala musibah? Nah, ini bentuk merendahkan. Ya, bahkan bukan Nabi SAW saja yang direndahkan, tapi Allah Azza wa Jalla. Maka ucapan-ucapan seperti ini itu tidak benar. Memang betul wali-wali Allah itu ada, tapi setinggi apapun level seorang wali, tetap posisinya berada di bawah para nabi dan rasul. Apalagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita sepakat mengatakan afdalul bashar, manusia yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengaku ya dirinya atau mungkin walinya lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka na'udzubillah, itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ada juga mereka yang tidak menghina Nabi SAW secara langsung, tapi merendahkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang sibuk membahas hadis-hadis Nabi, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mereka mengatakan antum ta'khudhuna al-ilma min mayyitin an mayyitin, ya wa inna akhadna al-ilma min al-hayy alladhi la yamut. Kata dia, kalian wahai yang senang baca hadis Nabi Muhammad SAW, itu kalian ngambil ilmu dari orang yang sudah mati. Imam Bukhari kan sudah mati, ya imam-imam hadis sudah mati, bahkan Nabi kita SAW sudah wafat. Kalau kami, kata dia, kami langsung ngambil ilmu dari zat yang maha hidup. Maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak tidak ada keinginan bahkan meremehkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga secara tidak langsung bentuk menghinakan, ya merendahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga ada yang kelompok yang kedua dari manusia, itu mereka yang gulu kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga nggak tepat, ya berlebih-lebihan sampai mengangkat Nabi SAW setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai kemudian misalnya minta rizki kepada Nabi SAW, minta kesembuhan kepada Nabi SAW secara langsung misalnya. Ya, padahal kan kita tahu yang memberi rizki hanyalah Allah, yang memberi kesembuhan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Harusnya itu semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Ya, begitu pula termasuk gulu kepada Nabi SAW ketika seseorang menganggap dunia dan seisinya adalah pemberian Rasulullah SAW. Menganggap bahwasanya Nabi SAW
mengetahui segala sesuatu, perkara-perkara gaib itu diilmui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bentuk sikap berlebih-lebihan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau sendiri enggak senang. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasulah." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibn Maryam, akan tetapi katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian kelompok yang ketiga, dan ini kelompok yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu mereka yang wasatiyah, pertengahan. Ya, tidak merendahkan, tidak pula berlebih-lebihan. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan siap mengorbankan jiwa, harta, semua yang berharga akan mereka korbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka juga tidak mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari apa yang posisi yang seharusnya. Ya. Jadi mereka mengatakan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, faqulu, katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mesti mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya? Ya, supaya ketika kita mengatakan beliau hamba Allah, ini mengisyaratkan bahwasanya beliau itu tidak boleh diangkat, disetarakan dengan Allah. Ya, sehingga kita tidak boleh gulu kepada beliau. Tapi pada saat yang sama, beliau juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang harus kita muliakan, yang harus kita cintai, yang harus kita bela dan seterusnya. Nah, sekarang para jamaah yang ulun muliakan, kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, itu samaratu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buah hasil dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita raih dengan kita mencintai baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah nailu mahabbatillahi ta'ala wa maghfiratih. Jadi dengan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah kita akan meraih kecintaan Allah sekaligus meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, itu ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah ini, jadi mencintai Nabi SAW dengan mengikuti Nabi SAW itu akan menjadikan kita meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla sekaligus meraih pengampunannya. Ya, jadi keutamaan yang luar biasa dari seorang pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari buah atau hasil yang akan diraih oleh seseorang dengan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sukna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Itu dia akan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala", seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan,
Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan akan terjadi hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, wa ma a'dadta laha. Ya, lihat, Nabi SAW balik bertanya. Kata beliau, memangnya apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Ya, Nabi SAW tidak menjawab tentang hari kiamat karena beliau tahu apa enggak tentang kapan hari kiamat? Enggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Maka dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul ilmuha indallah. Kata, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang hari kiamat. Katakan kepada mereka, ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Allah. Makanya di sini Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW balik nanya, madza a'dadta? Memangnya apa yang telah engkau siapkan? Ini juga menunjukkan kepada kita, ya, bukan tugas kita untuk mencari tahu kapan hari kiamat itu. Baik hari kiamat kecil, apalagi hari kiamat besar. Hari kiamat kecil apa? Kematian kita seorang. Itu nggak ada yang tahu. Dan tidak ada kewajiban kita mencari tahu. Ya, apalagi kiamat besar. Nah, kewajiban kita ini, pertanyaan Nabi SAW ini, madza a'dadta laha? Memangnya apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ini tugas kita. Mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, baik itu kiamat kecil, kematian kita seorang, atau kiamat besar. Kemudian apa jawaban sahabat ini? Ya, ketika ditanya apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat, maka dia pun menjawab, hubbullah wa rasul. Ya Rasulullah SAW, yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Anda ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Fa innaka ma'a man ahbabta. Sungguh engkau nanti di hari kiamat akan bersama orang yang engkau cintai. Maka oleh karena itu, jadikan Rasulullah SAW manusia yang paling kita cintai. Misalnya kita akan bisa membersamai beliau nanti di hari kiamat. Ya, jadikan Nabi SAW sebagai manusia yang kita paling idolakan. Misalnya kita akan dikumpulkan bersama beliau. Sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, yang dia idolakan. Hati-hati. Ya, jangan sampai yang kita idolakan di dunia ini ya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang fasik misalnya. Dari bintang-bintang bola kah, ya, dari artis-artis ya Korea kah, deracin, drakor, derapa, nggak tahu. Ya, jangan sampai mereka yang kita idolakan, khawatir nanti dikumpulkan sama mereka, kan na'udzubillah. Nah, apa kata Anas bin Malik setelah mendengarkan sabda Nabi SAW bahwasanya seorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai? Kata Anas bin Malik, fama farihna ba'dal Islam farhan asyadda min qaulin Nabi SAW. Sungguh, kata Anas bin Malik, kami tidak pernah berbahagia dengan kebahagiaan seperti setelah kami mendengarkan sabda Nabi SAW ini, bahwasanya seorang itu akan dikumpulkan, akan membersamai orang-orang yang dia cintai. Dan sungguh, kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Subhanallah. Ya, kata Anas bin Malik, padahal beliau ini seorang sahabat. Kata beliau apa? Persaksikan, kata beliau, aku ini cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah SAW, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka
walaupun aku sendiri belum bisa berbuat seperti perbuatan mereka. Walaupun aku sendiri belum bisa beramal soleh seperti amal soleh mereka. Itu Abu Bakar, Umar. Ya, demikian juga Rasulullah SAW. Sekelas sahabat seperti ini, tawadhu'nya. Ya, nah itu. Jadi hal yang kedua yang akan diraih oleh seseorang, bahwasanya dengan mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan dikumpulkan bersama beliau nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari para pencinta Rasulullah SAW yang kemudian dikumpulkan bersama beliau SAW nanti di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buah atau hasil yang ketiga, manfaat yang ketiga yang akan diraih oleh seseorang yang mencintai Rasulullah SAW adalah nailu halawatil iman. Bahwasanya dia akan meraih manisnya iman. Dia akan merasakan lezatnya iman. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam surah hadis dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Apa yang 3 itu? Yang pertama, kata Nabi SAW, "Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Itu tatkala seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai daripada selainnya. Jadi ketika dia ditanya, siapa yang Anda paling cintai? Dia katakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai dari dirinya sendiri, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari pasangannya, dari harta bendanya. Ya, Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Ya, nah orang kalau ada pada dirinya hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, "Wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah." Hal yang kedua, apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Itu ketika dia mencintai saudaranya dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Sehingga dia bertemu dan berpisah dengan saudaranya karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena harta benda, bukan. Ya, kadang ada orang, ya dia berkawan kalau orang itu banyak duitnya. Ketika sudah habis duitnya, kada berkawan lagi. Ya, ada orang-orang kadang begitu baiknya, berusaha untuk mendekat, bahkan mungkin cari muka. Ketika si fulan itu adalah seorang pejabat, ketika sudah enggak jadi pejabat lagi, sudah ya enggak dihormati lagi. Nah, itu enggak benar cara bermuamalah seperti itu. Ya, maka kalau kita ingin merasakan manis dan lezatnya iman, kata Nabi SAW, cintai saudara kita karena Allah. Ya, bukan karena harta benda, bukan karena jabatan atau yang lainnya. Kemudian, wa may yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah kama yakrah an yulqa fil nar. Hal yang ketiga, yang apabila ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Itu ketika dia membenci kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini 3 hal yang kalau ada pada diri seorang, dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Itu pertama apa? Dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu paling dia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, dia mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga, dia membenci kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api.
Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, dari buah atau hasil yang akan diraih oleh seseorang tatkala dia betul-betul dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nailul hidayah. Itu dia akan meraih hidayah. Ya, dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, sehingga hidupnya itu akan terarah. Nah, dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 54, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Yang artinya, kalau kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Kalau kalian taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, itu taat kepada Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ya, kita dalam kehidupan di dunia ini tidak bisa lepas dari yang namanya hidayah. Ya, makanya kita dalam sholat kita minimal 17 kali kita minta hidayah. Itu dalam ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami. Ya, berikanlah kepada kami hidayah. As-siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Selalu kita minta. Ya, setelah kita mendapatkan hidayah Islam ini, ya kita tetap minta kepada Allah untuk dijadikan istiqamah di atas hidayah Islam. Begitu pula istiqamah dalam melaksanakan amal soleh, dan itu semua butuh hidayah. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, salah satu cara untuk bisa meraih hidayah itu adalah dengan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur, dengan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sanalah hidayah kita akan bisa ya peroleh begitu. Nah, tentunya ya begitu pula dengan kita mengikuti para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim jami'an. Ya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, itu Rasulullah SAW dan para sahabat, maka mereka telah mendapatkan petunjuk begitu. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hal yang kelima yang akan diraih oleh seseorang tatkala dia betul-betul dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-fawzul azim. Itu kemenangan yang agung. Ya, kesuksesan yang besar. Qala ta'ala, dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun,
maka mereka lah orang-orang yang faiz, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ya, itu di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia petunjuk. Allah Subhanahu wa taala ya akan selalu menolong dia dalam kehidupannya di dunia. Allah berikan dia kebahagiaan. Begitu pula di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu hakikat dari al-fawz, hakikat dari kemenangan, hakikat dari kesuksesan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lainnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang artinya barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berjaya. Ya, itu hakikat dari kesuksesan yang semestinya menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah tentunya. Nah, kemudian di sini Syekh menutup pembahasan tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dengan mengatakan, akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, hadhihi ba'du thamarati mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia beberapa buah hasil dari kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahris ala tahsiliha, maka bersemangatlah Anda untuk bisa meraihnya. Wajtahid fi mutaba'atihi, dan bersungguh-sungguhlah Anda dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairi ala hadihi, dan berjalan di atas petunjuknya. Ya, karena sebagaimana yang sebelumnya ya beberapa kali kita sampaikan bahwasanya seorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus ada bukti, harus ada pembuktian. Ya, membuktikannya dengan cara kita mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga ini bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu cara kita untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Kemudian jadi kata beliau, wasairi ala hadihi, dan berjalan di atas hidayahnya, fi surati, dalam bentuknya, wasirati, dan dalam ya akhlaknya. Ya, jadi berusaha kita untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ya, terlebih dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah ibadah. Ya, begitu pula dalam masalah akhlak, berusaha untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini kita akan bisa fahami dengan kita banyak-banyak untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu ya. Jadi bagaimana mereka itu begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk mereka itu betul-betul ya bukti para sahabat betul-betul mencintai Nabi SAW. Mereka berusaha untuk selalu mengikuti apa yang Nabi SAW lakukan. Jangankan dalam masalah ibadah, dalam perkara-perkara mubah saja mereka akan ikut Nabi SAW, para sahabat itu. Saking ngikutnya, saking cintanya mereka. Maka disebutkan sahabat Ibnu Umar, kalau belum kada salah, ya, kalau antara Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, beliau itu kalau safar
ya safar dari Madinah ke Mekah, beliau akan selalu istirahat di tempat yang biasanya Rasulullah SAW istirahat ketika safar dari Madinah ke Mekah. Ya, kan Abdullah ibnu Umar ini di zaman Nabi SAW masih hidup, ya beliau itu masih kanak-kanak. Tentunya pernah ikut safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istirahat di satu tempat ketika safar itu ibadah apa enggak? Bukan bagian dari ibadah. Tapi sahabat itu saking ngikutnya, saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW duduk istirahat ketika capek pada saat safar, beliau akan duduk di sana. Saking ngikutnya, saking cintanya. Harusnya kita seperti itu, berusaha untuk menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menutup di sini mengatakan, fa innal muhibbu liman yuhibbu muti. Karena sesungguhnya seorang pencinta dengan yang dicintai, dia pasti akan taat kepadanya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selesai pembahasan kita dari mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insyaallah nanti kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mahabbatu ahlil bait. Ya, itu mencintai keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa menit lagi? 7 menit. Berarti kita bahas sedikit ini. Ya, ulun kita sudah mengisya. Mahabbatu ahlil bait. Jadi setelah kita membahas tentang mahabbatullah, kemudian mahabbatu Rasulullah SAW, sekarang mahabbatu ahlil bait. Cinta kepada ahlul bait. Kata beliau, i'lam anna mahabbat ahlil bait fariidatun. Ketahuilah bahwasanya mencintai ahlil bait, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebuah kewajiban. Ya, wahtiramuhum diyanatun, dan menghormati ahlil bait, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagian dari agama ini. Waddifa'u anhum min ajallil qurbat wa mutaba'atihim fi hadihim fi a'zamit ta'at. Dan membela keluarganya Nabi SAW termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pula mengikuti jejak keluarganya Nabi SAW, itu termasuk dari ketaatan-ketaatan yang kita diperintahkan dengannya. Ya. Wa yakfi tazkiyatullah ta'ala lahum biqaulihi jalla wa ula. Maka cukup bagi kita, ya, tazkiyahnya Allah, rekomendasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ahlul bait itu dalam firman-Nya, innama yuridu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian wahai ahlul bait, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mensucikan kalian sebersih-bersihnya. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita juga untuk memuliakan ahlul bait, yakni keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari agama yang kita diperintahkan dengannya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan manhum ahlul bait. Siapakah ahlul bait? Ya, siapakah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka? Maka disebutkan di sini, hum alladzina hurrimat alaihimus shadaqah. Jadi ahlul bait adalah mereka yang haram atas mereka sedekah. Itu dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dari keluarga beliau, dari Banu Hashim,
Ya, begitu pula dari Banu Umayyah, ya Banu Naufal dan yang lainnya, ya Banu Abdul Muttalib. Begitu pula istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Ya. Mereka orang-orang yang harus kita hormati. Walaupun bukan kemudian kita bersikap berlebih-lebihan, bersikap hulu kepada mereka, yang nggak boleh juga. Kalau kepada Nabi SAW saja kita nggak boleh hulu berlebih-lebihan, apalagi kepada ahlul bait, keluarganya Nabi SAW. Ya, maka sebagaimana kepada sama Muslim kita disuruh untuk menghormati saudara kita sama Muslim, apalagi kalau dia itu adalah ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW, maka kita menghormati dia. Ya, walaupun keturunan seseorang itu tidak menjamin dia itu pasti akan masuk ke dalam surga. Dan ini dikatakan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi SAW berkata kepada anak beliau itu Fatimah radhiyallahu taala anha, kata beliau, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'an. Wahai Fatimah, silakan kau minta kepadaku di dunia ini apapun yang kau inginkan. Kalau aku mampu, aku akan kasih. Tapi nanti di akhirat aku tidak akan bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lamban urusannya di akhirat gara-gara amalannya yang buruk, maka nasabnya itu tidak bisa menyelamatkannya. Maka kalau ada yang keturunan Nabi SAW tapi ternyata jauh dari petunjuk Nabi SAW, ya, dan itu bisa terjadi, maka kita ingatkan. Ya, harusnya Anda sebagai keluarga Nabi ya SAW adalah orang yang paling bersemangat dalam menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.